teman-teman, selamat datang di Ngobras Maker, ngobrol bareng siswa Smaker. Saya Salun Melati yang akan menjadi host pada acara kali ini, dan kali ini saya sedang bersama Pak Faki. Halo Pak Faki. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Habis ngajar kelas berapa Pak tadi? Saya ngajar di kelas 10.5 tadi dan kelas 10.3 tadi di PJOK ya, tadi praktek di lapangan. Iya. Oh iya Pak, untuk awal-awal bisa nggak Bapak ceritain tentang awal mula Pak Faki bisa masuk ke SMA Negeri 1 Kerak? Ini berarti bercerita tentang sejarah ya? Iya. Sejarah. Saya dulu masuk tahun 2008, tepatnya di bulan Desember awal, tapi di SK tercatat tahun 2009 awal, bulan awal Januari. Sekitar 14 sampai 15 tahun. Iya. Nah, tapi dulu itu rumah saya jauh di mana, di Singgahan, dan dulu SMA Kerak masih satu atap dulu. Satu atap dengan SMP 1 Kerak. Oh, iya. Itu dulu belum punya gedung sendiri. Sehingga dari Singgahan ke Kerak ya lumayan jauh lah. Iya, jauh ya Pak. 45 menit gitu. Nah, itu hanya sedikit ya cerita tentang awal mula saya masuk di Kerak. Dan itu dulu saya ngajar masih dalam kondisi masih kuliah juga. Kalau dulu kan boleh ya. Iya. Kalau dulu masih longgar lah. Kalau dulu masih longgar, dulu ngajar masih menggunakan surat keterangan masih kuliah. Kalau sekarang sudah tidak boleh. Itu kan waktu zaman dulu masih ikut di kabupaten. Nah, itu sedikit cerita tentang sejarah saya masuk di SMA Negeri 1 Kerak. Iya. Oh iya Pak, menurut Pak Faki itu gimana sih sikap dan kedisiplinan anak-anak SMA Negeri 1 Kerak? Ini saya menjawab setelah aku dari kesiswaan ya. Iya. Selaku kesiswaan, kalau kedisiplinan anak kita di SMA 1 Kerak itu terhitung ya lumayan ada peningkatan lah. Iya. Yang misal hanya bagian kecil ya. Salah satu contohnya dulu itu anak itu banyak sekali yang tidak memasukkan baju, tidak menjaga kerapian, maksudnya kesadarannya tidak ada. Kalau sekarang alhamdulillah anak-anak tanpa kita marahi, tanpa kita awasi, mereka sudah sadar bajunya sudah rapi, bisa dimasukkan. Meskipun tidak ada bapak ibu guru, mereka sudah masukkan bajunya. Pasti ada peningkatan lah. Peningkatan itu perlu kita apresiasi, bahwa kedisiplinan kita alhamdulillah sudah lumayan baik ya, sudah meningkat. Nah, itu terkait peraturan sekolah, salah satunya disiplin dalam berpakaian. Dan mungkin dulu juga pernah dan banyak anak yang telat. Iya. Jadi jam 7:30. Jam 7 lebih 10 menit, 20 menit mereka baru datang. Ada beberapa yang seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah bisa terkendalikan, anak sudah sadar sendiri. Tanpa kita marahi, mereka sudah disiplin berangkatnya. Itulah sedikit cerita dari kedisiplinan anak-anak kita. Iya. Tapi yang saya lihat sekarang ya Pak, banyak anak-anak yang melanggar itu nggak bawa helm, terus nggak pakai almet, ya pokoknya banyak lah ya. Itu apakah tata tertib SMA Negeri 1 Kerak ini kurang atau gimana? Kurang ketat atau gimana? Kurang tidaknya itu sebenarnya nggak tidak ya. Mungkin dalam itu pun nggak sebagian besar, hanya beberapa anak saja. Mungkin Salun melihatnya
hanya beberapa anak. Iya. Hanya beberapa anak aja yang melintas di depannya salon waktu itu. Ya mungkin namanya anak itu kan enggak bisa lah 100% mereka itu tidak melanggar peraturan. Iya. Pasti ada ya yang melanggar peraturan, itu pasti ada. Nah itu bukan karena kurang ketat, bukan karena kurang tegas, bukan. Mungkin kesadaran anak itu Kurang gitu, Pak. ya prosesnya mungkin agak lama. Lambat. Nah, mungkin Lambat. ya mungkin prosesnya untuk dia sadar bahwa itu tidak boleh dan itu melanggar peraturan sekolah, itu mungkin anak tersebut lama proses kesadarannya. Itu yang mungkin butuh perhatian khusus lah, butuh perhatian khusus, butuh pendekatan supaya mereka tuh sadar Iya. bahwa tidak memakai helm itu resikonya bagaimana. Itu pun sebenarnya bukan semata-mata peraturan sekolah, tetapi kita kan juga punya kerjasama dengan pihak kepolisian. Iya. Itu kan terkait lalu lintas, cara berlalu lintas yang baik itu bagaimana. Itu terkait menggunakan helm, karena helm itu juga penting. Kalau misal di jalan ada apa-apa, Iya. yang resikonya terselamatkan itu kan, iya gitu ya. kan gitu, minimal diminimalisir lah kecelakaan di jalan itu terkait kedisiplinan anak-anak yang mungkin selalu melihat ada beberapa yang masih melanggar, itu Iya. wajar lah, Wajar. umum gitu. Iya. Nah, menurut Pak Fakih itu hukuman apa sih yang pantas buat mereka gitu? Buat yang mereka yang suka melanggar biar jera gitu. Kalau berbicara tentang hukuman ya, sanksi ya, bahasanya sanksi. Kita itu dituntut sebagai sekolah yang ramah anak. Iya. Nah, kalau sudah dibilang sekolah yang ramah anak, berarti kita harus memperhatikan kondisi anak kita. Jika anak yang melanggar berarti sanksinya apa ya? Arahnya yaitu sanksi yang bersifat mendidik. Contohnya gimana? Ada anak yang melanggar, anak itu melanggar peraturan sekolah. Iya. Misal peraturannya tentang kalau misal anak tidak mengikuti pembelajaran, misal pembelajarannya waktu itu misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Dan sering tidak ikut pelajaran di kelas lah. Iya. Di luar kelas. Nah, mungkin bisa diberikan sanksi yang sifatnya mendidik. Contohnya sanksi apa? Disuruh membuat cerita pendek, misal beberapa cerita pendek yang nanti bisa dikemas dan lebih dikelola. Misal kok bisa dijadikan sebuah buku. Nah, itu sudah menjadi produk anak-anak SMA 1 Berat. Berarti mereka berbuat salah, melanggar hukuman, tapi kita arahkan hukuman itu bisa membuat anak itu bisa berkembang juga. Gitu. Jadi tidak serta-merta hukuman, kalau dulu kan beda dengan sekarang. Kalau dulu waktu Pak Fakih sekolah itu kalau melanggar ya disuruh disuruh berdiri di depan kelas lama, kakinya diangkat satu, itu sudah tidak zaman. Sekarang itu sudah perubahan, terutama sekarang itu Gen Y atau Gen Z itu sekarang itu harus kita harus berusaha menyesuaikan. Itulah selalu itu termasuk kondisi kita. Nah Pak, sekarang itu kan banyak siswa-siswi yang menyalahgunakan media sosial. Terus kayak mereka kayak menyebar foto aib mereka sendiri ke pasangannya gitu. Menurut pendapat Pak Fakih gimana nih? Terus apakah pacaran itu berpengaruh ke dunia pendidikan? Berpengaruh ndaknya itu ya, kalau menurut saya sangat berpengaruh. Mestinya tuh kalian tuh sekarang itu kan masih SMA, masih belajar. Iya. Mestinya yang benar bagaimana? Fokus dengan sekolahnya, fokus dengan belajarnya. Jangan terbagi menjadi
hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena pacaran itu kalau menurut saya nggak manfaat kalau dengan seusia kalian sekarang. Iya. Apalagi di agama itu, Tidak diperbolehkan. iya, kalau di agama itu nggak ada tuh pacaran. Kalau katanya guru agama kita itu kan nggak ada, nggak boleh pacaran itu. Iya ta, guru Iya. agama kita kan sudah bilang kalian sudah memberikan pengarahan, nggak boleh pacaran. Nanti kalau sudah waktunya pendekatannya menggunakan apa bahasanya kalau di agama ta'aruf ya. Iya, gitu. ta'aruf. Jadi jangan pacaran dulu, sekolah yang bagus, yang benar, biar pinter, cita-citanya apa, diusahakan, diupayakan, disiapkan mulai dari sekarang. Ya. Nah, Pak, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek ini kan banyak yang keluar cuman gara-gara kayak masalah ekonomi, terus ada yang dipaksa menikah juga. Itu pendapat Bapak juga bagaimana? Terus peran orang tua itu sangat penting ya kan untuk dunia pendidikan itu gimana? Ya, kalau peran orang tua ya memang nomor satu untuk Tentu. anak-anaknya belajar mesti nomor satu. Iya. Sangat berpengaruh orang tua. Karena mungkin Salun bertanya seperti itu mungkin pernah mendengar atau pernah melihat. Ya, melihat ada beberapa anak yang putus sekolah karena disuruh menikah sama orang tuanya atau anaknya sendiri yang pengen menikah sehingga sekolahnya tidak diutamakan. Hal seperti itu kalau menurut saya secara pribadi mungkin samalah dengan semua Bapak Ibu guru, terus pemerintah juga. Lebih baik kalau masih usia dini, belum waktunya menikah, jangan menikah lebih dulu. Iya. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, jika nanti itu sudah tercapai, silakan mau menikah silakan. Kalau dengan usia kalian sekarang yang masih sekolah di tingkat SMA, itu usia kalian kan masih 16, 17, 18. Iya. Itu masih jauh kelayaan untuk menikah. Iya, kamu belum siap loh. Belum Resikonya siap. apa nanti? Coba kalau menikah. Resikonya itu banyak, Pak. Kayak ekonominya jadi kurang gitu. Ya misalnya Salun dengan usia sekarang menikah, menikah. Terus dengan usia yang masih muda belum dewasa, misal kok menikah, apa nanti dampaknya di dalam keluarga kecilnya Salun dengan suami? Pertengkaran yang bisa jadi perpisahan gitu lah Pak. Iya. Pasti sering bertengkar karena kedewasaan toh. Iya. Nah, karena kedewasaan yang belum siap. Belum siap menikah tapi udah nikah. Iya. Efek lebih lebih bahayanya adalah berpisah itu. Iya. Cerai. Sehingga efeknya apa? Janda. Efeknya ya janda. Iya, janda gitu toh. Sekarang janda masih muda ya. Itu kan sangat miris sebenarnya. Iya, miris. Miris sekali ya. Jangan sampailah kita sebagai orang tua juga, sebagai siswa juga, kalau belum waktunya menikah jangan menikah terlebih dahulu. Minimal usia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lah. Minimal kalau di KUA itu peraturan perundang-undangan usia berapa? 20 kalau enggak salah. 21. Kalau yang putri itu 21. Ya, itu nanti kita bisa lihat lagi lah baca peraturan-peraturan yang ada. Tapi kalau usia kalian sekarang 16, 17, 18, 19 itu masih terlalu dini. Masih terlalu kecil. Iya. Dan kita pun sebenarnya sudah selalu kita juga bekerja sama lah dengan KUA setempat di Kerek itu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita efek dampak pernikahan dini dan ketika ada rapat pleno dengan orang tua kita juga selalu menghimbau itu, tapi apa daya karena anak didik siswa kita itu kan kita kontrol penuhnya kan di orang tua aslinya, orang tua kandung. Iya. Kita kan orang tua keduanya ketika di sekolah. Itu ya. Oh iya Pak, jangan lupa diminum, monggo diminum. Ya.
Terima kasih. Kamu juga silakan diminum. Sambil ngobrol terlalu serius, biar Iya. nggak terlalu serius ya. Ini apa nama obras? Ngobras. Iya. Ngobrol. Bareng siswa. Iya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Salun. Oh iya Pak, Pak Faki ini punya gagasan baru nggak buat bikin ekstrakurikuler baru? Terkait ekstrakurikuler, gagasan kita itu banyak, Salun. Tapi kan sesuai dengan minatnya anak itu gimana. Kalau misal kita mau membuat gagasan, ide ekstra ini, tapi nggak ada minat untuk anak, bakatnya nggak ada, itu kan juga percuma juga. Ya percuma ya Pak. Iya, jadi kita membuat kebijakan ekstrakurikuler itu berdasarkan dari minat anak, mayoritas ataupun minoritas, dan nanti dari minatnya itu kita gunakan sebagai dasar bakat anak untuk kita kembangkan. Nah, kita fasilitasi dengan ekstrakurikuler, kan gitu. Tidak serta-merta hanya ide-ide saja dari beberapa Bapak Ibu guru. Tapi kita harus melalui analisis. Iya, analisis dulu. Jadi anak-anak itu bakatnya apa? Dulu pernah juga ada anak itu yang minta, Pak, ekstrakurikuler basket. Iya. Seperti itu. Maka kita rapatkan dengan beberapa tim kita di manajemen dengan Bapak Kepala Sekolah. Anak-anak kelihatannya ada yang bakat dan minat dengan basket. Kita adakan. Iya. Jadi sifatnya kita memfasilitasi, melayani lah. Iya. Itu salah satu contoh. Nah, ngomong-ngomong soal ekstrakurikuler nih Pak, sebutin dong ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Kerak. Mungkin tidak saya sebutkan semua ya, mungkin karena beberapa saja. Karena menyingkat waktu juga dan banyak ekstranya di SMA Negeri 1 Kerak. Masalah ekstra luar biasa lah kalau SMA Kerak itu banyak sekali. Iya. Ini yang saya sebutkan, mungkin yang lain nanti ya bisa disebutkan lain waktu. Ini termasuk kegiatan ini kan juga termasuk ekstrakurikuler. Iya, ekstrakurikuler. Ya. Apa ekstrakurikuler multimedia? Multimedia. Kan? Sehingga membentuk program namanya obras tadi yang katanya Salun, obras obrolan siswa semaker kan gitu. Ini juga suatu produk baru dari anak ekstrakurikuler multimedia. Dan ada lagi ekstra seni, itu ada tari, musik, ya musik modern, ya. Terus karawitan, itu baru. Ini juga multimedia juga baru. Sebenarnya dulu sudah pernah multimedia, cuma vakum karena peminatnya nggak ada. Nah, seperti itu. Kita sudah mengarahkan siswa-siswa untuk ikut ekstra itu juga bisa menambah minat, tetapi pada akhirnya ya enggak ada minatnya sehingga vakum. Tahun ini ada lagi banyak karena kita sempat membuat terobosan baru kemarin, membuat kegiatan demo ekskul. Nah, itulah yang menumbuhkan semangatnya anak-anak lagi untuk ikut ekstra sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan ada olahraga juga, sepak bola, futsal, voli, putra-putri, terus ada lagi paskibraka yang bentar lagi mau event ini tanggal 20. Oh iya. Di Lamongan. Nah, ini juga event pertama untuk mereka, perdana. Mudah-mudahan berhasil dan dapat juara. Amin. Terus pramuka jelas itu. Jelas. Ya, pramuka jelas ada. Kita komplit lah kalau masalah ekstra itu. Mungkin ada beberapa ekstra yang tidak ada karena itu kurangnya minat anak. Karena memang bakatnya setiap sekolah itu beda-beda. Ya. Ada di sekolah A ada ekskul desain grafis, di SMA Kerak kok nggak ada karena memang menyesuaikan anak-anak. Kurangnya minat. Itulah sekilas dari pemaparan ekskulnya kita.
Oke, terima kasih Pak Fakih. Sama-sama. Nah, sebelum kita akhiri, boleh nih kasih kata-kata penyemangat dulu buat kita-kita. Kalau pesennya gini, untuk kalian semua, untuk siswa SMA Negeri 1 Kerat, mulai kelas 10, 11, 12, semangat untuk sekolah, terus tujuannya sekolah itu apa, dimantapkan, diseriuskan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, berkorbanlah waktu untuk belajar, terus jangan lupa juga selain ada tujuan, ada tanggung jawab, amanah dari kedua orang tua, kalian disekolahkan dengan usaha perjuangan kedua orang tua kalian supaya kalian nanti sukses dan bisa dibanggakan kedua orang tua. Amin. Semangat untuk sekolah, menggapai cita-citanya. Semangat. Semangat. Nah, itu tadi obrolan kita di Obras. Obrolan seru tapi tetap bermakna. Jangan lupa untuk terus menantikan episode-episode selanjutnya. Sampai bertemu lain waktu. Bye-bye.